Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Di video kali ini saya mau berbagi informasi penting kepada calon pahlawan devisa, khususnya buat yang mau proses ke Singapura dengan cara calling visa. Oke, so buat teman-teman yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya secara detailnya gimana sih caranya proses calling visa itu dari Indonesia sampai ke Singapura. Oke, so sebenarnya ya teman-teman, yang namanya calling visa itu dilarang sama pemerintah. Karena apa? Karena itu adalah ilegal ya. Di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali PT-PT resmi ya yang untuk proses kalian bekerja ke Singapura ya. Nanti kalau ada apa-apa di Singapura, nanti kalian itu ada yang bertanggung jawab seperti itu. Karena apa? Karena kalau kalian memilih jalan dengan cara calling visa, kalau sudah sesampainya di Singapura itu, nanti kalian kalau ada masalah itu siapa yang bertanggung jawab? Coba. Nah, nanti kalian nggak ada yang melindungi seperti itu. Dan dengar di sini ya teman-teman, ini adalah fakta ya. Teman kita yang proses kerja di Taiwan dengan cara calling visa, dan setelah dia sampai di Taiwan itu ternyata apa? Ternyata jobnya yang ada di job itu nggak sama ya. Tertulis di job itu katanya kerjanya di pabrik, tetapi setelah sampai di Taiwan dia dipekerjakan di kebun seperti itu, di perkebunan. Nah, apakah kalau seperti itu kita nggak rugi? Ya tetap aja kita rugi. Dan yang paling parahnya itu teman-teman, dia nggak digaji selama 4 bulan. Nah, di sana dia sudah nggak digaji, terus makan pun kurang, jam istirahat pun kurang. Nah, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau proses, yang mau kerja ke luar negeri, mau tujuan entah itu ke Singapura, entah itu ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia, mending kalau menurut saya ya, menurut saran saya, masuk saja ke PT, ikuti prosedurnya. Oke teman-teman, jangan maunya yang cepet-cepet, jangan maunya yang instan. Karena apa? Nanti selepas kalian itu sesampainya di luar negeri, nanti itu ada yang bertanggung jawab. Jadi kalian kalau kena masalah di luar negeri, ada masalah di luar negeri, kalian bisa menghubungi PT kalian yang ada di Indonesia, yang menerbangkan kalian ke Singapura, yang menerbangkan kalian ke luar negeri. Jadi kalian bisa mengadu, bisa komplain ke sana seperti itu. Tapi kalau kalian kerja ke luar negeri dengan cara calling visa, itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Bukannya saya di sini menakut-nakuti ya, karena itu adalah sudah terjadi. Banyak teman-teman kita yang calling visa itu seperti itu teman-teman. Tapi ya nggak semuanya seperti itu, semuanya tergantung pada nasib ya. Tapi ada baiknya dan lebih baik lewat PT saja ya. Menurut pandangan saya, yang calling visa ini mungkin inginnya, wah nanti kalau saya calling visa, saya bisa nunggu di rumah, terus saya bisa terbang cepat ke luar negeri. Nah, jangan seperti itu teman-teman ya. Lebih baik kalian itu masuk PT, ikuti prosedurnya, ikuti prosesnya. Nanti di PT kalian mendapatkan ilmu. Apalagi yang masih non nih ya, yang masih non, yang belum punya pengalaman sama sekali ya. Karena teman-teman, kerja di luar negeri itu nggak mudah, nggak gampang, nggak sepele. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh ya. Kerja di luar negeri itu berbeda sekali dengan kerja yang ada di negara kita sendiri. Oke? Mulai dari bahasa, mulai dari cara-cara kerja kita seperti itu. Karena apa? Karena setelah kita sampai di negara orang, kita itu sudah hidupnya mandiri teman-teman. Ya, kita nggak punya siapa-siapa, apalagi yang masih non tuh
yang belum punya kenalan sana sini, apalagi yang nggak boleh bawa HP. Nah, kalau nggak bisa menghubungi keluarga yang ada di Indonesia, sudah nggak punya HP, nah kita mau lari kemana coba? Seperti itu teman-teman. Jadi pikirkan sebelum kalian mengambil tindakan, dipikir dulu secara matang-matang, jangan terburu-buru, oke? Jangan tergesa-gesa. Semua orang itu pengen sukses, semua orang pengen prosesnya cepat, tapi ambil tindakan yang tepat ya. Jangan mengambil tindakan yang salah. Nanti kalau ada apa-apa jadi ada yang menanggung ya. Kalau kita kena masalah di luar negeri, ada yang menanggung kita. Seperti itu teman-teman. Kalau lewat PT nih teman-teman, kalau lewat PT walaupun ada potongan 6-8 bulan, tapi kalau ada masalah apapun kita bisa mengadu ke PT, kita bisa telepon balik ke PT Indonesia kayak gitu. Tapi kalau kita lewat calling visa, kita mau ngadu ke siapa? Itu ibaratkan agen Indonesia atau orang yang mencarikan itu nggak resmi teman-teman ya. Selepas kalian terbang ke luar negeri, dia udah nggak mau tahu seperti itu, karena dia itu ibaratkan calo ya. Dia mau cuma cari uang saja. Oke, sebenarnya yang calling visa itu yang masih non itu sama yang udah X itu memang berbeda. Yang masih non itu yang calling visa itu kena potongan gaji 6-7 bulan. Nah, kalau yang X itu kalau yang mau calling visa ke Singapura ini kena potongan gaji 4 bulan. Itu sudah standar seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi menurut saya ada baiknya kalian itu masuk PT ya, mengikuti prosedur yang berlaku di sana ya. Gini saja teman-teman, ibaratkan ya, kalau kalian nanti sesampainya di Singapura kena masalah, kalian dapat majikan, seumpama majikan kalian itu wah seperti yang nggak diinginkan ya, pasti ya mikirnya sampai ke sana dong. Jangan mikirnya wah saya nggak mau mbak masuk PT, saya nggak mau masuk PT karena apa, di sana prosesnya nanti kelamaan ya. Kalau di PT mah harus cari surat ini surat itu, kalau di PT mah dikekang harus begini harus begitu ya. Memang saya pun dulu waktu saya mau proses ke Taiwan, waktu saya mau proses ke Singapura juga sama seperti itu teman-teman. Saya masuk PT di sana, kalau pagi di PT itu aktivitasnya ya kita harus piket dulu, bersih-bersih dulu. Itu kita itu digilir, piketnya bersama kok, nggak sendirian ya. Terus kita juga belajar bahasa. Terus selain itu kita juga belajar cara-cara kerja seperti itu. Jadi saya itu di PT itu mendapatkan ilmu. Jadi saya nggak merasa rugi. Sesampainya di luar negeri, alhamdulillah saya punya bekal seperti itu teman-teman. Jadi kita yang masih non nih, yang masih kosong, belum ada pengalaman nih ya, itu sangatlah bermanfaat sekali. Daripada kalian nanti sesampainya di luar negeri nggak tahu apa-apa, nanti malah majikan itu nggak suka. Iya, kalau majikan kalian itu sabar, ketemu dengan majikan yang sabar. Lah kalau majikan kalian itu orangnya keras kepala, terus nggak mau tahu, nah harus mikirnya ke arah sana teman-teman. Jadi pikiran kalian itu jangan berpikiran yang pendek, pikirlah yang panjang ya. Jadi ibaratkan seperti ini, kalian saja ngikut sama orang tua. Ngikut orang tua itu nggak bisa, kalian harus seenaknya sendiri tidur terus kayak gitu ya, harus membantu orang tua. Kalau orang tua bangun ya kita harus bangun, kita harus membantu orang tua kita. Kerja apa, masa orang tua kerja terus anaknya tidur molor terus ya kan? Orang tua mana yang sabar seperti itu? Oh, ibaratkan ikut orang tua saja kita juga harus bekerja, apalagi kita ngikut orang yang digaji ya, kita harus tahu diri kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi saran saya ikuti saja prosedurnya, masuk PT saja ya, itu lebih baik, itu adalah jalan terbaik buat kalian semua ya. Jangan merasa kecil hati ya. Ingat teman-teman, rezeki itu nggak akan tertukar. Rezeki itu sudah ada yang mengatur ya.
asalkan kalian niat dengan sungguh-sungguh, niat dari Indonesia, ingin bekerja demi keluarga, ingin bekerja demi masa depan yang lebih cerah. Jangan noleh sana noleh sini, berpikiran yang fokus. Insya Allah nanti kalian akan berhasil, insya Allah kalian akan sukses. Ya, ingat pesan saya, kalau kerja itu harus sabar, harus jujur, harus telaten, kayak gitu teman-teman. Ibaratkan kalau kalian nanti sesampainya di rumah majikan, kalian pasti dites loh. Di situ kalian dites. Nah, nanti di sana ditempatin, dikasih duit $10 ibaratkan. Nah, ini orang mau nggak ngambil duit ini. Terus ibaratkan dikasih cincin nanti lupa naruhnya di kamar mandi atau di manalah kayak gitu. Nanti pura-pura majikan itu ngetes kita kayak gitu. Nah, Bu, ini anak ini jujur apa enggak kayak gitu. Karena saya ini di Singapura sudah lama sekali teman-teman, dan di majikan yang sekarang ini saya itu masih selalu diuji seperti itu. Tapi saya nggak mau, saya ngomong. Itu hari saya pernah, majikan saya juga begitu. Dia lagi ngecek perhiasan atau cincinnya, dan ada satu cincin yang terjatuh di bawah lantai, dan itu dia ngeceknya pagi hari. Terus sorenya itu saya membersihkan kamarnya dan saya nampak itu cincin. Terus saya kasih balik, ini cincinnya, ini cincin emas atau bukan. Kalau majikan saya kan orang India, dia kan banyak sekali cincin-cincin kayak gitu. Saya ngomongnya ini cincin emas apa bukan, kok naruhnya di lantai seperti, iya ini emas, ini cincin pernikahanku kayak gitu. Oh iya, ini disimpan saja kayak gitu. Saya itu nggak mau teman-teman, yang namanya bukan milik saya itu saya nggak mau, kecuali kalau majikan itu ngasih ke kita, ini buat kamu ya, itu baru saya terima dan saya selalu mengucapkan terima kasih. Kalau bukan milik kita jangan ya. Kalau bisa teman-teman, bekerja dimanapun kita harus jujur, bekerja dimanapun kita harus sabar, harus telaten seperti itu. Kalau jujur nanti semua pada suka sama kita ya, walaupun kita mendapatkan gaji yang sedikit, ya alhamdulillah. Yang penting majikan sabar, nggak cerewet, nggak banyak komplain, nggak banyak kerjaan ya, jam istirahat cukup, seperti itu sudah disyukuri saja ya teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman saya semuanya yang masih ada di Indonesia, yang masih proses nih ya, pokoknya tetap semangat, tetap berpikiran yang positif saja ya. Terus jangan lupa berdoa, jangan tinggalkan sholatnya, oke teman-teman. Dan buat saran saya nih, kalau mau terbang jangan lupa minta doa restu kepada kedua orang tua kalian, karena doa restu orang tua itu adalah ridhonya Allah. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman saya semua yang ada di Indonesia, dan saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.